Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan perkuliahan tatap muka secara online, yaitu mata kuliah praktikum sistem basis data, yang mana pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang union, intersection, dan juga exception. Oke, kita start saja ya. Union, nah, berguna untuk menampilkan hasil gabungan dari dua buah tabel. Nah, nanti ke depannya, jikalau teman-teman menjadi sebagai seorang programmer atau menjadi sebagai seorang database administrator, tentunya tabel-tabel yang akan teman-teman kelola itu tidak hanya akan satu tabel, bahkan mungkin puluhan, bahkan mungkin sampai juga ratusan. Nah, dari sekian puluh tabel atau dari sekian ratus tabel tersebut, ada di antaranya kemungkinan yang akan saling terhubung satu sama lain. Gitu ya, terhubung satu sama lain. Dari beberapa contoh yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu misalnya tentang data nasabah, tentang data cabang, tentang data rekening. Itu kan ada 3 buah tabel yang mana satu sama lain saling keterhubungan, yang dihubungkan oleh tabel rekening. Di dalam tabel rekening itu ada kode cabang, di dalam tabel rekening itu juga ada ID nasabah. Sehingga tabel rekening merupakan tabel yang menghubungkan ketiga tabel tersebut. Baiklah, dalam salah satu contoh untuk penggabungan dua buah tabel itu kita dapat menggunakan fungsi union. Fungsi union ini itu berguna untuk menampilkan hasil gabungan dari dua buah tabel. Kalau saya berikan sebagai sebuah contoh sintaknya ya, seperti ini ya. Ada select column name from tabel. Atau union select column from tabel name 2. Jadi di sini ada dua buah tabel. Ceritanya ada dua buah tabel yang akan kita gabungkan. Ya, sebelumnya saya selalu memberikan sebuah contoh tentang ketiga tabel tersebut ya, tetapi sebelum ke praktikum saya akan coba dulu bahas dulu secara teorinya, gitu ya. Yang kedua adalah intersection. Intersection ini itu merupakan sinonim dari kata wherein. Jadi istilahnya intersection itu adalah sebagai sebuah irisan penggabungan dari dua buah tabel. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Dari tabel rekening, di dalam tabel rekening itu kan ada kode cabang. Nah, di dalam kode cabang tersebut adalah ada data-data kode-kode cabang masing-masing yang ada di dalam tabel cabang tersebut. Nah, intersection ini itu berfungsi untuk menyaring, berfungsi untuk menampilkan data-data nomor rekening yang mana catatannya adalah dengan syarat kode cabang yang ada di dalam tabel rekening tersebut ada juga di dalam tabel cabang. Sehingga yang ditampilkan oleh intersection ini itu adalah hanya nomor-nomor rekening yang kode cabang di dalam tabel rekening tersebut ada juga di dalam tabel cabang. Nah, lalu bagaimana kondisinya jikalau ada suatu kode cabang di dalam tabel rekening tetapi tidak ada di dalam tabel cabangnya? Sehingga misalnya yang kemarin kita berikan contoh kan ya, ada sebuah nomor rekening yang mana memuat nomor kode cabang B123, tetapi kode cabang B123 di dalam tabel rekening tersebut tidak terdapat di dalam tabel cabang. Sehingga efeknya, sehingga akibatnya dengan menggunakan intersection ini atau menggunakan wherein ini tidak akan menampilkan, ingat ya, tidak akan menampilkan nomor-nomor rekening yang tidak ada kode cabang di dalam tabel cabang. Nah, jadi sehingga yang ditampilkan adalah hanya nomor rekening yang kode cabang dalam tabel rekening tersebut ada pula di dalam tabel cabangnya. Nah, inilah fungsi dari intersection. Intersection ini itu sinonimnya dari kata wherein, gitu ya. Lalu apakah bisa digunakan intersect ini? Bisa. Tetapi kalau Bapak coba menggunakan some server, ini kayaknya memang tidak bisa ya. Tapi nggak tahu ya kalau mungkin di SQL Server atau yang lainnya, Bapak belum coba. Karena belum install gitu ya kalau di laptop gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba. Kalau di some server itu intersection itu tidak bisa digunakan. Gitu ya. Nah, kemudian exception. Ini berguna untuk menampilkan perkecualian dari dua tabel. Nah, ini adalah kebalikan dari intersection yang tadi. Kalau intersection kan sinonim dari
where in. Nah, kalau exception ini adalah kebalikannya, yaitu where not in. Nah, ini artinya apa? Ini artinya hanya akan menampilkan data-data di dalam tabel rekening. Kalau kita ibaratkan contoh tabel hubungan dalam tabel rekening dengan tabel cabang ya. Berarti kalau menggunakan exception ini itu adalah hanya akan menampilkan data-data dari tabel rekening yang mana kode cabang di dalam tabel rekening itu tidak terdapat di dalam tabel cabang. Itu ya. Harusnya dipaham ya. Jadi hanya akan menampilkan data nomor rekening yang kode cabang di dalam tabel rekening tersebut tidak terdapat di dalam tabel cabang. Lalu penggunaannya bagaimana? Nanti Bapak akan praktikan bagaimana cara menggunakan union, bagaimana cara menggunakan exception, dan bagaimana cara menggunakan intersection. Ya. Nah, di sini akan coba ya, saya coba praktikumkan ya, praktikan. Sebentar. Nah, ini sisa dari praktikum sebelumnya ya. Oke, saya berikan contoh ya sekarang akan untuk union dulu. Di dalam union ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya union itu adalah untuk menggabungkan dua buah tabel. Tetapi teman-teman pun tidak bisa sembarangan menggabungkan begitu saja. Saya akan berikan contoh secara realnya. Di dalam tabel rekening, oke. Di dalam tabel rekening, kemudian saya akan buka juga select bintang from cabang. Di dalam tabel rekening dan tabel cabang ada kesamaan field. Yang mana yang disebut kita kesamaan field, yaitu antara ini field kode cabang di dalam tabel rekening dan kode cabang di dalam tabel cabang. Nah, union ini ceritanya kita akan menggabungkan kode cabang yang ada dalam tabel rekening dan juga kode cabang yang ada dalam tabel cabang. Nah, sebenarnya kalau menggunakan contoh tabel ini itu kurang bermanfaat, tetapi manfaatnya itu adalah jika pada suatu kondisi seperti ini. Misalnya begini. Di dalam suatu database tersebut terdapat dua tabel. Tabel cabang A, tabel cabang B misalnya. Nah, ternyata di dalam tabel cabang A dan tabel cabang B tersebut ada beberapa kode cabang yang tidak terdapat di dalam tabel A, tetapi terdapat di dalam tabel B. Begitu juga sebaliknya, ada satu kode cabang yang tidak terdapat di dalam tabel B, tetapi terdapat di dalam tabel A. Nah, lalu bagaimana untuk menggabungkannya kalau seperti ini, gitu ya? Nah, inilah manfaatnya union. Union itu untuk menggabungkan kode-kode cabang di dalam tabel cabang A dan juga tabel cabang B. Karena pada saat ini kebetulan kita tidak memiliki tabel cabang A dan tabel cabang B, saya buatkan saja contohnya, yaitu dari tabel rekening dengan tabel cabang. Ya. Nah, jadi dengan demikian saya akan membuat sebuah contoh saja gitu ya, yaitu menggabungkan kode cabang dalam tabel rekening dan kode cabang di dalam tabel cabang. Ini nanti manfaatnya kalau teman-teman manfaat dari dunia pekerjaan, kalau di dalam server teman-teman itu ada dua buah tabel yang sama, misalnya tabel cabang A dan tabel cabang B, kemudian dikhawatirkan ada belum lengkap di tabel cabang A dan tabel cabang B, kemudian bisa digabungkan antara tabel cabang A dengan tabel cabang B, yaitu menggunakan union. Nah, bagaimana hasilnya seperti ini ya? Saya akan bukan contohnya ya. Perhatikan ya. Sebelum ke praktik, perhatikan dulu masing-masing kode cabang di dalam tabel rekening dan kode cabang di dalam tabel cabang. Ini ya, perhatikan dulu. Oke. Nah, setelah itu baru kita berikan contohnya. Sini, select kode cabang from rekening union. Union, select kode cabang from cabang. Gitu ya. Ini artinya apa? Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, kalimat pertama ini adalah untuk menampilkan seluruh kode cabang dari tabel rekening. Ya, lihat ya. Untuk menampilkan seluruh isi file kode cabang di dalam tabel rekening. Union, gabungkan. Gabungkan dengan apa? Dengan tabel mana? Dengan tabel kedua, yaitu select kode cabang from cabang. Ini berisi artinya tolong tampilkan seluruh kode cabang dari dalam tabel cabang.
Sehingga hasil dari query pertama digabungkan dengan hasil query yang kedua. Nah, hasilnya bagaimana? Begini, coba kita lihat. Ya. Nah, kita coba lihat enter. Nah, ini hasilnya. Nah, ini adalah hasil penggabungan antara tabel cabang dengan tabel cabang dan tabel rekening. Ada suatu karakteristik unik kalau dalam tabel union. Dari fungsi union. Dari fungsi union ini itu akan menghapus data yang ganda. Misalnya begini, contohnya apa? Ini kan hasilnya kan seperti ini ya. Hasilnya kan ada misalnya A1, 2, 3. Kita perhatikan, di dalam tabel cabang pun ada A1, 2, 3. Di dalam tabel rekening pun ada nggak A1, 3? Ada. Gitu ya. Sehingga karena ini isinya sama, A1, 2, 3 dan A1, 2, 3, maka itu dianggap satu. Oke? Nah, coba kita cek yang kedua. B1, 2, 3. B1, 2, 3 di dalam tabel cabang itu di sini nggak ada. Hanya ada di dalam tabel rekening. Sehingga dimasukkanlah ke dalam hasil secara temporer ini. Jadi kode cabang yang B1, 2, 3 itu ditampilkan di sini. Ya. Selanjutnya yang mana? C1, 2, 3. C1, 2, 3 itu ada di dalam tabel cabang, ada juga di dalam tabel rekening. Sehingga hanya ditulis satu. Karena union itu sifatnya adalah menghapus yang ganda, gitu ya. Tidak menampilkan secara apa adanya, tetapi akan dihilangkan jika ada data-data yang sama itu tidak akan ditampilkan lagi, gitu. Ya, nah itu adalah keunikan dari union. Oke, itu adalah union ya. Nah yang kedua sekarang adalah bagian contoh intersection. Intersection ini itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya intersection adalah sinonim dari kata wherein. Nah, kalau kebetulan di BMS teman-teman tidak atau belum mendukung keywords intersect, begini ya. Nah, itu bisa menggunakan dengan wherein. Fungsi wherein. Penggunaannya bagaimana? Begini. Saya ambil contoh analoginya dulu ya. Ada sebuah cerita dulu nih. Jadi intinya adalah hasil tujuan utama dari wherein ini itu adalah intersection adalah untuk menampilkan irisan antara tabel bukan irisan ya, menampilkan data yang ada di dalam tabel A dan juga terdapat di dalam tabel B. Misalnya tabel rekening dan tabel cabang. Di dalam tabel rekening ini itu kalau menggunakan wherein, maka tolong tampilkan seluruh nomor-nomor rekening yang ada di dalam tabel rekening yang kode cabang di dalam tabel rekening tersebut ada pula di dalam tabel cabang. Sehingga kode yang ada di dalam tabel rekening ada pula kode cabang yang ada di dalam tabel cabang. Jadi di dua-duanya harus ada. Kalau tidak ada, tidak akan ditampilkan. Berapa banyak pun datanya di dalam tabel rekening, jikalau kode cabang di dalam tabel rekening tersebut tidak terdapat di dalam tabel cabang, tidak akan dimunculkan hasil query-nya. Nah, kita praktikan ya. Misal begini. Select bintang from rekening. Ya. Kalau pakai intersection itu seperti ini. Intersect. Kemudian enter. Karena di sini belum mendukung untuk intersection, maka di sini menggunakan wherein. Where kode cabang. Ya. Where kode cabang in. In apa? Di sini select. Select kode cabang from cabang. Saya akan jelaskan satu persatu. Ya. Nah, ini kalimat pertama. Kalimat pertama ini adalah mengandung arti select bintang from rekening, tolong tampilkan seluruh data yang ada dalam tabel rekening. Itu arti dari kalimat pertama. Kalimat yang kedua, where kode cabang in. Ini artinya ketika kode cabang yang ada dalam tabel rekening. Ketika kode cabang yang ada di dalam tabel rekening in ada pula di dalam tabel cabang. Where kode cabang in itu artinya ketika kode cabang yang ada di dalam tabel rekening ada pula di dalam tabel cabang. Jadi yang pertama dikira ini dulu nih. Set.
Gitu ya. Jadi itu dikolektifin dulu nih daftar nama-nama kode-kode cabang dalam tabel cabang. Kemudian akan dijadikan sebagai sebuah batasan atau filterisasi pada saat melakukan query yang pertama. Query di atasnya gitu. Gitu ya. Nah, coba kita tampilkan hasilnya seperti apa ya. Coba kita cek, enter. Nah, hanya ada 4 yang muncul. Ya kan? Hanya ada 4 yang muncul. Kenapa hanya ada 4? Padahal setelah kita tampilkan dari tabel rekening, itu ada 5 datanya. Mana yang nggak ada? Kita cek satu persatu. Kode dalam tabel rekening. Ada tabel rekening ya. Coba cek dulu tabel rekening. Kenapa munculnya hanya ada 4 nih? Ya kan ya? Select bintang from rekening. Kita cek. A123 ada nggak di dalam tabel cabang? Kita lihat tabel cabang. Hasil dalam tabel ini. Select bintang from cabang. A123 ada nggak dalam tabel cabang? Oh, ada. Oke, berarti ini muncul. Oke, berarti ya. Oke. Oke, muncul. Yang kedua, B123. Di dalam tabel rekening ada kode cabang B123. Di dalam tabel cabang nggak ada ini. Ya kan? Berarti di sini tidak akan muncul. Ini sih. Ya, Mas Arif. Nah. Berarti di sini tidak akan muncul nih. Ini kan muncul tadi ya. Muncul. Ini tidak muncul. Kenapa? Kode B123 ini itu tidak terdapat dalam tabel cabangnya. Hanya terdapat dalam tabel rekening. Sementara kode cabang tersebut tidak terdapat di dalam tabel cabangnya. Sehingga satu baris ini, yang ini, itu tidak akan dimunculkan. Karena kode cabangnya itu tidak terdapat di dalam tabel cabang. Nah, itu ya. Maksudnya itu. Yang selanjutnya, C123. Ada nggak? C123 ada nggak di sini? Dalam tabel cabang. Ada C123. Maka ini pun dimunculkan. Dan begitulah seterusnya. Dicek satu persatu. Kode cabang yang ada dalam tabel itu dicek satu persatu tuh. Ada nggak di dalam tabel cabang? Kalau ada, tampilkan. Kalau ada, tampilkan. Kalau nggak ada, lewatin. Gitu. Jadi yang dicek itu adalah kode cabang di dalam tabel rekeningnya dibandingkan dengan daftar kode cabang yang ada di dalam tabel cabang. Nah, itulah intersection atau where in. Lalu sekarang bagian exception atau pengecualian, yaitu kebalikan dari where in. Artinya kalau exception tersebut merupakan sinonim dari kata where not in. Ini artinya apa? Tolong tampilkan seluruh data-data nomor rekeningnya dalam tabel rekening, misalnya gitu ya, yang mana kode cabang di dalam tabel rekening tersebut tidak terdapat di dalam tabel cabang. Sehingga hanya akan menampilkan data-data rekening di dalam tabel rekening yang kode cabang di dalam tabel rekening tersebut tidak terdapat di dalam tabel cabang. Kebalikan dari intersection. Itu. Ya, contohnya bagaimana? Begini contohnya. Apa akan kita buat contoh ya? Tadi yang tidak ada itu yang ini ya. Perhatian dulu yang ini ya. B123. Yang tidak ada. Berarti satu baris ini itu harus muncul. Secara logikanya ini harus muncul. Yang lainnya tidak muncul. Ini nggak muncul. Ini pun nggak muncul. Ini nggak muncul. Ini pun nggak muncul. Yang muncul hanya satu. Yang ini secara logikanya nih. Harusnya begitu. Kalau exception. Kenapa? Hanya kode cabang B123 lah yang tidak ada dalam tabel cabang. Coba kita buktikan. Select bintang from rekening where kode cabang not in. Nah, not in, select kode cabang from cabang. Oke, ini saya akan jelaskan satu persatu. Ini maksudnya adalah tolong tampilkan seluruh data dalam tabel rekening. Select bintang from. Ada syaratnya. Ketika kode cabang di dalam tabel rekening tersebut tidak
terdapat, not in. Tidak terdapat atau bukan bagian. Lebih tepatnya tidak terdapat ya. Tidak terdapat di dalam tabel cabang. Sehingga dibandingkan tuh kode cabang yang ada di dalam tabel rekening itu dibandingkan dengan kode cabang yang ada dalam tabel cabang. Jikalau tidak ada, maka tampilkan. Contohnya bagaimana? Coba gini kita hasilnya ya. Benar tuh, hanya satu yang muncul. Kenapa? Kode inilah satu-satunya kode cabang yang tidak terdapat di dalam tabel cabang. Nah, begitulah kira-kira ya. Kalau untuk kode cabang atau untuk exception. Nah, silakan ada pertanyaan nggak? Soalnya materinya hanya sampai sini. Kalau dari materi praktikum, silakan ada pertanyaan nggak? Silakan saya beri waktu ya buat teman-teman kalau ada pertanyaan. Saya akan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya nanti kita cari sama-sama solusi. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke union all. Sebentar, sedikit ya, union all. Ini sebenarnya bahasan di minggu depan sebenarnya. Cuman karena waktunya masih ada, saya akan bahas untuk union all. Nah, union all ini itu sedikit berbeda dengan union biasa. Kalau union biasa itu kan hanya menampilkan satu saja jika ada data yang ganda. Nah, kalau untuk union all itu ditampilkan apa adanya. Mau data double, mau data triple, mau bagaimanapun, tampilkan secara keseluruhan. Jadi tidak akan mendelete data yang double. Tetap ditampilkan secara keseluruhan. Berapapun banyak datanya. Berapa banyak pun data yang sama akan tetap ditampilkan kalau menggunakan union all. Ingat ya, perbedaannya kalau union biasa menghapus data yang sama, kalau untuk union all itu tetap ditampilkan apa adanya. Baik ada data yang sama maupun tidak ada data yang sama. Contohnya bagaimana? Begini, sambil contoh ya. Select misalnya kode cabang from rekening, oke, union all, select kode cabang from cabang. Nah, ini muncul semua kan? Tuh. Muncul semua tuh. Nah, ya kan ya? Nah, ini muncul semua. Ini sama dengan ini kan sama tuh. Ini C123 sama dengan C123. Itu tetap dimunculkan. Oke. Itu kalau pakai union all. Kalau union biasa itu nggak akan dimunculkan. Buktinya begini, select kode cabang from rekening, union, select kode cabang from cabang. Kita lihat. Nah, ini lebih sedikit. Kenapa? Karena ini tidak menampilkan data yang sama. Jadi kalau union itu menampilkan data yang tidak ganda, jadi kalau ada ganda dihapuskan kalau union all itu tetap ditampilkan kalaupun ada data yang ganda. Nah, begitu ya, teman-teman ya. Silakan ada pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan ya? Oke. Kalau tidak ada, saya kira ada pertanyaan? Silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Pak siapa nih? Ahmad Mazruri, Pak. Oke, siap. Gimana? Pak, coba scroll ke atas sedikit, Pak. Mohon maaf, Pak. Oke, silakan. Oke, cukup, Pak. Itu kan select-nya di kode cabang. Gimana kalau kita select-nya di ID nasabah, bisa nggak, Pak? Apa itu kode cabang itu primer itu gimana, Pak? Oh, enggak. Ini maksudnya bagaimana nih pertanyaannya nih? Itu kan select from rekening dan select from ini semuanya. Yang ini mana yang ini? Ya, bebas, Pak, bebas. Ini kan boleh, select from rekening. Select from rekening. Kalau kita menggunakan contoh di ID nasabah, bisa nggak, Pak? Contoh select bintang ID nasabah, bukan menggunakan from rekening, bisa nggak, Pak? Oh, kalau mau dibandingkan ID nasabah bisa. Misal begini ya. Misal begini. Select bintang from nasabah. Ini kan ada 5 nasabah ya. Nah, sekarang select bintang from
from rekening. Ada kan ada 5 data nih. ID nasabahnya ada 5 nih. Oke. Kalau saya menggunakan union, select bintang from rekening, misalnya rekening, kemudian where in kita intersection dulu ya. Where misalnya ID nasabah, in, kemudian select ID nasabah from nasabah. Itu bisa. Sorry. Oh, bukan ini ya. Sorry, from rekening, kemudian where ID nasabah, in. Nah, ini salah nama nasabahnya ya. Nasabah. Itu sama. Bisa saja. Yang paling penting kita tahu mana field yang akan dibandingkan. Kan field ini yang dibandingkan. Field di dalam tabel nasabah dan field di dalam tabel rekening. Kan ini yang dibandingkannya nih. Kan gitu ya. Jadi kita harus tahu baik, Pak. mana yang dibandingkannya. Gimana? Masih ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke. Dari siap. saya. Kalau cukup, Pak, ya? Tanya Pak. Ya. Perbandingan itu membentuk relasi baru Pak? Kalau membentuk relasi baru tidak, tapi kalau untuk menampilkannya, maksudnya relasi itu tabel atau apa? Tabel yang muncul. Nah, ini maksudnya yang ini seperti ini contohnya. Atau yang mana? Betul Pak. Betul Pak. Betul. Ini kan sifatnya secara temporary ya, jadi nggak ada tabelnya. Itu hanya menampilkan secara temporary saja. Ini sebenarnya ditampilkan dari tabel rekening sebenarnya, gitu ya. Ditampilkan dari tabel rekening. Tetapi ini sifatnya temporary. Kalau query-nya dirubah, pasti berubah juga isi datanya. Gitu ya. Oke? Baik Pak. Baik. Oke. Kalau begitu, saya kira cukup ya, karena waktunya juga sebentar lagi. Saya kira, saya mohon maaf, hanya sebentar, gitu ya, tidak sampai tuntas. Tapi mudah-mudahan kalaupun hanya sebentar, ada manfaatnya, teman-teman paham, dan kemudian bisa menyampaikan ilmu ini kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman pun dapat memanfaatkan ilmu yang didapatkan pada malam hari ini. Sekian dari Bapak untuk malam hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.